Baik, mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Yang hormat kepada Ibu Sri Wulandari SSI SDA dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan yang sangat saya banggakan. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang strategi manajemen operasi. Dan di sini di sebelah kanan saya ada rekan saya. Yang pertama ada Namira, ada Shalom, ada Dewi, ada Nurul, ada Putri, ada Sari dan juga ada Fira. Siapa? Oh iya saya. Dan untuk saya sendiri saya sebagai moderator yaitu Rahma. Dan baik untuk Mempersingkat waktu. saja kalau materi pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya Namira Ajasa. Yang pertama ada jenis strategi. Jenis strategi mengklasifikasikan keunggulan bersaing organisasi atau perusahaan berdasarkan competitive scope dan competitive advantage. Keberhasilan perusahaan tergantung dari bagaimana perusahaan itu dalam memposisikan dirinya. Yang pertama ada cost leadership. Strategi ini baik untuk jenis barang dan jasa yang terstandarisasi sehingga biaya produksi rendah dan perusahaan bisa menjual dengan harga yang murah. Perusahaan berusaha mengurangi biaya tanpa mengurangi keuntungan dan layanan kepada konsumen. Oke, bentar ya. Itu generic strategi itu diartikan dia apa gimana? Generic strategi itu strategi tentang bagaimana perusahaan mengejar keunggulan kompetitif di seluruh ruang lingkup pasar yang dipilih. Kalau di situ kan ruang lingkup pasar yang dipilih. Artinya ruang lingkup pasar yang dipilih itu apa? Ruang lingkup yang dijadikan sebagai target untuk penjualannya itu. Oke, di situ kan ada competitive scope dan competitive advantage. Ruang lingkupnya jadi yang masuknya masuk ke mana? Masuk ke dalam competitive scope. Oke. Kemudian competitive advantage. Nah, itu di situ cost leadership itu masuknya ke mana itu? Cost leadership itu masuk ke dalam competitive advantage. Ya, lanjut ya. Di sini ada klasifikasi dengan strategi. Yang pertama ada prologos atau Bentar, kurang. Baik lagi. Itu kan cost leadership. Jadi competitive advantage itu kan yang pertama kan di buku dia bilang cost leadership. Itu ada tiga hal itu, nggak bisa. Oh, kamu ada lagi nggak keduanya? Selanjutnya. Oh ya udah, soalnya langsung tabel. Ini di tabel. Soalnya di tabel dulu jadi tabel yang dimasukin. Oh, ya, harusnya ngejelasin poin 1, 2, 3 dulu. Silakan. Di sini aja dulu. Kamu bisa menjelaskan ini setelah 1, 2, 3 itu dijelaskan. Yang kedua ada diferensiasi, yaitu perusahaan yang menerapkan strategi ini menawarkan produk atau jasa dengan nilai kualitas yang tinggi kepada konsumen. Untuk menerapkan strategi ini, perusahaan harus memiliki bagian riset yang baik, tim kemampuan tinggi, promosi dan penjualan yang efisien, dan memiliki reputasi yang terbaik akan kualitas dan inovasi. Yang ketiga ada fokus strategi. Dengan strategi ini, perusahaan fokus pada konsumen tertentu. Perusahaan harus mampu mengetahui perilaku konsumennya dengan sangat baik, karena cakupan konsumennya terfokus. Strategi ini baik untuk perusahaan kecil dan agresif, atau perusahaan dengan akses yang terbatas ke sumber dayanya. Ya, masuk ke tabel tadi. Gambar tadi. Di sini ada ilustrasi klasifikasi kinerja strategi. Overall low cost atau cost leadership, competitive advantage-nya termasuk low cost, sedangkan competitive scope-nya termasuk broad. Untuk fokus low cost, yang competitive advantage-nya ada lower cost, competitive scope-nya narrow. Di sebelah sana ada differentiation. Competitive advantage-nya differentiation, sedangkan untuk competitive scope-nya broad. Dan yang terakhir ada cost differentiation. Competitive advantage-nya differentiation, sedangkan competitive scope-nya narrow. Oke, kalau misalnya saya punya contoh produk misalnya, produk, misalnya McD
McD kalau masuk ke 4 kotak itu areanya masuk kemana itu? Kamu pilah dulu si McD itu competitive scope-nya itu narrow atau broad? Kompetitifnya itu drop. Kenapa kamu bilang luas alasannya? Ruangannya kan bisa di tersedia di banyak tempat, jadi luas. Oke, kemudian competitive advantage-nya itu dia si McD itu masuknya ke cost leadership kah, diferensiasi kah, atau enggak fokus? Masuk ke, mungkin menurut saya masuknya ke cost diferensiasi. Masuk ke Nanti masuk ke dalam diferensiasi. jadi kamu punya scope-nya broad, lebar ya. Kemudian competitive advantage-nya apa arti ke competitive advantage? Keunggulan bersaing ya. Dia punya strateginya diferensiasi. Oke. Saya misalnya punya produk Harley Davidson. Motor Harley Davidson. Nah, dia masuknya kemana? Scope-nya Harley itu apa? Berarti kalau masuknya ke Kemana? Narrow. Kemudian competitive advantage-nya dia fokus kah, diferensiasi kah, atau cost leadership kah? Kalau cost differentiation kurang ya. Dia masuknya fokus ya. Fokus strategi karena orang-orang tertentu yang punya apa? Mogi, dan itu disebut marketnya namanya niche market, hanya sekumpulan kecil, niche market. Kemudian fokus produknya hanya Harley aja kan? Ada Harley seri Scoopy kah? Ada? Harley gitu aja kan? Motor gede nggak ada ya, dia nggak melakukan diferensiasi kan? Satu macam gitu aja kan? Nggak ada Harley-nya tiba-tiba punya sayap kan? Dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, itu dia melakukan namanya fokus strategi ya. Oke, misalnya saya punya ada produk-produknya Wings, kayak produk-produk ya Momogi atau Wings bukan Momogi. Kayak aku aja nih, aqua botol kayak gitu, dia masuk kemana? Scoopnya broad, terus strateginya apa? Diferensiasi. Konsep yang terpenting kamu harus paham, cost leadership itu jadi konsepnya marketnya besar. Tapi dia karena marketnya besar, dia gimana caranya produk itu bisa dipakai semua orang. Semua orang bisa beli. Nah, itu disebut namanya cost leadership gampangnya ya. Kalau diferensiasi biasanya harganya rada mahal. Harganya produknya mahal, bisa beli, semua orang bisa beli, tapi emang rada premium gitu. Nah, itu namanya diferensiasi. Kemudian kalau fokus, scope-nya kecil dan biasanya harganya bisa mahal, bisa enggak, biasanya mahal ya. Dan produknya nggak ada inovasi, nggak ada apa, itu aja gitu. Nah, itu ya. Oke, lanjut ya. Di sini ada beberapa peraturan bagi perusahaan untuk komposisi
mendiskusikan dirinya. Yang pertama ada ukuran dan pertumbuhan pasar, yang kedua ada jumlah pesaing, yang ketiga ada diferensiasi produk, yang keempat ada inovasi produk, yang kelima ada kondisi supply demand. Udah? Ya udah. Ya, lanjut. Di sini ada karakter dari persaingan kuat atau lemah, dan yang pertama untuk masuk pasar yang tinggi atau rendah menurut sudut pandang parameter. Di sini untuk parameter demand persaingan kuatnya rendah, sedangkan untuk persaingan lemahnya tinggi. Untuk growth pesaing, persaingan kuatnya komoditi, persaingan lemahnya diferensiasi. Untuk jumlah pesaing, persaingan kuatnya tinggi, sedangkan persaingan lemahnya kurang dari 5. Biaya untuk pindah pasar atau mengganti produk, persaingan kuatnya rendah, persaingan lemahnya tinggi. Yang di bawah ini ada ancaman masuk pasar tinggi dan ancaman masuk pasar rendah. Untuk jumlah perusahaan, ancaman masuk pasar tingginya banyak, sedangkan untuk ancaman masuk pasar rendahnya sedikit. Halangan masuknya, ancaman masuk pasar tinggi rendah, ancaman masuk pasar rendahnya tinggi. Potensi industri, ancaman masuk pasar tingginya berkembang, ancaman masuk pasar rendahnya kecil. Yang terakhir ada peningkatan demand, ancaman masuk pasar tingginya cepat, sedangkan ancaman masuk pasar rendahnya lambat. Oke, kalau di sini maksudnya persaingan kuat dan persaingan lemah ya. Kalau di persaingan kuat berarti persaingannya banyak atau dikit? Persaingan kuatnya Pemain-pemainnya perusahaan yang sama mengeluarkan misalnya handphone nih, ada industri handphone itu pemainnya banyak atau enggak? Itu disebut namanya persaingan kuat. Kalau persaingan lemah pemainnya dikit ya. Kemudian kalau persaingan kuat itu ada bahasanya namanya red ocean. Red ocean adalah samudra merah. Kenapa dibilang red ocean? Karena lautnya tuh gak warna biru lagi, warnanya udah merah. Berarti kalau warna merah logikanya ikan-ikan yang di dalam laut itu berebut makan kan, mangsa kan. Nah, disebut namanya red ocean. Kalau persaingannya lemah itu biasanya disebut namanya blue ocean, masih biru. Jadi pemain baru itu mudah masuk. Nah, makanya di sini dimasuknya kalau persaingan lemah ancaman masuk pasarnya rendah karena mudah ya. Oh ini udah ada pemain-pemain pioner. Oke lanjut. Ini ada beberapa penyebab yang menggerakkan perubahan organisasi atau perusahaan dan konsumen. Yang pertama ada globalisasi, yang kedua ada inovasi produk, yang ketiga peraturan dan budaya suatu negara, yang keempat produk dan proses yang ramah lingkungan. Oke ya, itu maksudnya globalisasi gimana? Maksud dari globalisasi itu konsumen bisa mendapatkan informasi lebih banyak mengenai suatu produk atau jasa sehingga keuntungan dan harapannya semakin kompleks. Oke ya. Oke lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vira. Selanjutnya adalah change management. Change management adalah upaya untuk mengelola akibat dari perubahan dalam sebuah organisasi atau perusahaan karena kebutuhan pasar yang berubah. Kondisi ini membuat organisasi atau perusahaan harus mampu memformulasikan misi, melakukan perubahan proses dan budaya kerja untuk terus menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas dan mampu bersaing. Dalam hal ini misi perusahaan harus mampu menjawab perubahan zaman yang mana membutuhkan proses dan budaya kerja seperti kedisiplinan, dorongan, dan kesadaran perlunya perubahan. Oke, kenapa tadi manajemen itu harus berubah? Karena kalau nggak ada perubahan kita malah kalah saing sama kompetitor baru yang Oke, kalah saing ya.
underline-nya. Terus untuk merubah itu mudah atau enggak? Lumayan sih Bu. Susahnya dari Susahnya dari mana? kalau misalkan harus dari kesadarannya dulu Bu. Iya, Kesadaran diri dirinya sendiri. Terus mau meningkatkan kualitas produk yang diproduksi. Oke. Di dalam perusahaan itu tadi ada tulisan di situ, ada namanya yang mana membutuhkan proses dan budaya kerja. Nah, ini budaya kerja ini disebut juga namanya budaya organisasi ya. Mengubah budaya organisasi itu susah, ya. Susah. Benar dari diri sendiri, dari people-nya. Kayak gampangnya gini. Misalnya saya sebagai dosen kelas ngajar kelas ini, kelas sebelah, mengubah budaya untuk datang on time itu susah banget. Mengubah budaya untuk nggak plagiat itu susah banget. Mengubah untuk tidak menyontek itu susah banget. Mengubah untuk belajar sendiri itu susah. Itu disebut namanya budaya. Budaya itu kalau udah melekat itu susah, ya. Makanya dari itu ketika nanti kalian menjadi orang tua, kalian punya anak, ketika anak itu lagi masa-masa golden age, ya, gampang diomongin, gampang disuruh, nurutinnya apa mau gitu kan, itu pertahankan. Kenapa? Ketika anak itu udah punya berpikirnya udah dewasa, ketika dia nggak terlalu gimana sama orang tuanya tidak mempunyai efek, nggak berpengaruh sama anaknya, anak itu susah banget diomongin. Makanya ketika nanti kalian dewasa atau kalian itu akrab sama orang tua kalian tuh bagus daripada sama teman kalian. Berarti orang tua kalian sukses. Ya, itu ciri khasnya. Makanya ini sama, mengubah budaya itu sama kalau kayak tadi contohnya seperti anak, ya. Kita juga sama mengubah budaya organisasi, enggak langsung berubah, enggak, susah, ya. Harus bertahap. Yang pertama harus dipegang si leadernya. Leadernya harus oke dulu. Oke, lanjut Fira. Perubahan globalisasi umumnya disebabkan oleh satu, perkembangan teknologi informasi dan perputaran data yang cepat dalam jumlah besar. Yang kedua, munculnya negara berkembang menjadi pasar yang potensial untuk meluncurkan dan menjual produk atau jasa. Yang ketiga, ada munculnya isu lingkungan hidup akibat aktivitas pencemaran lingkungan oleh kegiatan organisasi atau perusahaan. Akibat aktivitas pencemaran lingkungan itu yang dimaksud adanya perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat ekonomi dan teknologi. Contohnya, dalam perbankan sudah tersedianya mesin setor tunai yang dapat mengurangi customer yang ingin melakukan transaksi melalui teller. Terus yang keempat, semakin banyak tersedianya sumber keuangan sebagai modal. Yang kelima, ada pasar di negara berkembang mulai masuk ke dalam siklus mature dalam product life cycle, sehingga tingkat penjualan relatif stabil dan sulit untuk berkembang karena banyaknya pesaing. Oke ya, ini perubahan. Kita Indonesia masih dibilang negara berkembang ya. Ya, sebagai target masuknya banyak produk asing ke Indonesia. Ya, nggak apa-apa, karena nilai konsumsi kita tinggi, kita malah maju, nggak akan kena krisis. Karena konsumsinya tinggi. Perputaran uangnya cepat. Oke, lanjut. Mengapa organisasi atau perusahaan harus berubah? Satu, mencapai dan meningkatkan competitive advantage. Jika organisasi atau perusahaan tidak melakukan perubahan, maka pesaing akan mengalahkan mereka. Yang kedua, adalah memperhatikan keunggulan dalam jangka panjang. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan SDM, sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi terkini. Yang keempat, ada memperbaiki kekurangan dan kinerja dengan target. Dengan adanya target itu membantu para pekerja dalam memotivasi agar memiliki semangat kerja. Yang keempat, ada memperbaiki kekurangan dan kinerja.
Yang kelima, menyesuaikan perubahan peraturan, misalnya peraturan tentang polusi dan larangan penggunaan bahan kimia. Agar mampu bersaing, organisasi atau perusahaan berkelas di dunia ada beberapa langkah dalam merubah budaya organisasi, yaitu 1. Menciptakan situasi mendesak akan pentingnya perubahan sehingga memaksa pekerja untuk berpikir dan ikut berubah. Yang kedua, menciptakan visi atau tujuan jangka panjang. Kemudian mengkomunikasikan visi ini kepada setiap orang supaya memahami dengan baik. Yang ketiga, membuat rencana kerja, menetapkan sistem reward and punishment bagi mereka yang melaksanakan tugas dengan baik dan bagi mereka yang kurang baik. Yang keempat, ada pemisah antar unit dan antar divisi dan tingkat struktur harus diminimalkan, bahkan dihapuskan, sehingga komunikasi lebih lancar dan mengurangi proses birokrasi. Yang kelima, ada berbagi informasi yang penting antar unit atau yang keenam, mengembangkan kategori pekerjaan atau keahlian untuk meningkatkan fleksibilitas kerja dan saling mengisi antar tim kerja yang membutuhkan. Yang ketujuh, ada menanamkan budaya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Yang kedelapan, ada mengelola perubahan yang kemungkinan mencampur salah satu atau beberapa dari kriteria berikut. 1. Ada perubahan proses dan prosedur. Yang kedua, ada tanggung jawab pekerjaan. Yang ketiga, ada struktur organisasi dan sistem penilaian kerja. Yang kesembilan, ada memperhatikan sumber daya organisasi atau perusahaan para pekerja, proses, teknologi, kelebihan dan kekurangan, serta peluang dan ancaman yang berasal dari luar. Yang terakhir, ada mempertahankan budaya organisasi yang baru. Pada ilustrasi 11.2, mengilustrasikan strategi peningkatan terkait organisasi menghadapi perubahan. Dimulai dari strategi yang dilakukan oleh perusahaan itu ada dua, yaitu reaktif dan proaktif. Di mana pada reaktif dan proaktif ini memiliki 3 pendekatan, yaitu reaksi terhadap perubahan, yang kedua antisipasi perubahan, dan yang ketiga mengawali perubahan. Pada pendekatan pertama, bereaksi terhadap perubahan melakukan tindakan bereaksi terhadap pesaing, bereaksi terhadap pembeli, menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Pendekatan yang kedua, antisipasi perubahan, melakukan tindakan menganalisa potensi perubahan, meneliti kebutuhan konsumen, dan mengamati perubahan teknologi. Dan yang pendekatan ketiga, mengawali perubahan, melakukan tindakan mengawali penggunaan teknologi, inovasi tinggi, dan menetapkan standar di pasar. Untuk pendekatan pertama, bereaksi terhadap perubahan, memiliki rencana bereaksi seperlunya, dan memperhatikan posisi saat ini di pasar. Pendekatan yang kedua, ada antisipasi perubahan, yang merencanakan tindakan akan perubahan yang mungkin muncul di masa mendatang. Dan pendekatan yang ketiga, mengawali perubahan, dapat memengaruhi peraturan atau kebijakan, memaksa pesaing untuk mengikuti tindakannya, dan yang terakhir menentukan kecepatan perubahan produk atau jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sari. Selanjutnya, Customer Relationship Management. Customer Relationship Management adalah strategi organisasi atau perusahaan secara terintegrasi dalam rangka menjaga loyalitas dan mengelola hubungan dengan pelanggan dengan mengakomodasi kebutuhan dan perubahan internal dan eksternal organisasi atau perusahaan. Sasaran utamanya adalah untuk menjaga kesinambungan dan keberlangsungan usaha, organisasi atau perusahaan dengan meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan
profitabilitas melalui pemahaman yang lebih baik bagi kebiasaan konsumen. Tahapan-tahapannya adalah dengan mempertahankan konsumen yang ada, mempererat hubungan dengan konsumen saat ini, meraih konsumen baru dari konsumen potensial maupun dengan merebut konsumen saing, menjalankan continuous improvement tentang efisiensi kerja dan meningkatkan keuntungan serta menyediakan produk dana atau jasa sesuai keinginan konsumen. Oke, poinnya dalam si CRM ini customer-nya itu berapa sih? Poinnya dalam CRM Customer Relationship Management ini pengennya tuh perusahaan tuh customer-nya seperti apa? Yang esensial banget. Yang buat meningkatkan jangka panjang. Jangka panjang dengan apa? Profitabilitas melalui pemahaman yang lebih baik bagi kebiasaan konsumennya. Ya, yang diawalinya intinya ingin customer-nya loyal. Nah, nggak hanya loyal aja. Dan itu customer-nya pengen bisa apa? Selalu apa? Repeat order. Ya. Itulah gunanya mengikat hubungan customer itu agar customer itu loyal. Loyal itu artinya dengan satu produk, pokoknya saya tetap ini. Misalnya si rokomu apa? Akil. Garbit. Apa? Garbit. Garbit itu apa? Gudang garam. Nah, gudang garam. Si Akil selalu pakai misalnya gudang garam. Dia misalnya dikasih Sampurna dengan yang itu, apakah kamu langsung kebiasaanmu yang gudang garam akan cepat berubah ke Sampurna? Jadi dia customer gak loyal. Customer gak loyal. Oke, yang perempuan, misalnya perempuan pakai skincare-nya apa? Yang untuk mukanya atau cuci muka yang esensial banget. Misalnya udah kebukti di mukanya glowing. Mau mengubah menjadi produk yang lain dengan harganya misalnya yang lebih murah, nyoba-nyoba, mikir dua kali. Nah, itu yang disebut dengan customer relationship management ya. Jadi intinya dia tahapannya yang customer ada dipertahankan, kemudian customernya dibuat dipererat, kemudian mencari customer baru. Nah, saya mau nanya artinya konsumen potensial itu apa? Konsumen potensial itu dia udah beli belum sih sebenarnya? Belum. Punya daya beli. Yes, dia punya daya beli menjadi untuk membeli produk itu. Misalnya, ambillah ada kamu sama kamu konsumen tuh ya. Saya punya jual cake. Misalnya Vira jual cake ya, kedua ini. Bagi Vira, customer potensialnya itu akan memilih si Anisha. Kenapa? Anisha perempuan itu suka makan kayak gitu dan mau membayar. Kalau laki-laki untuk membayar mikir. Terkadang beli cake yang rada-rada itu kan mikir kan, lah lebih baik minta gitu atau enggak juga ada. Wah, salah yang beli. Oke ya, oke lanjut. Selanjutnya ada tipe customer relationship management. Yang pertama ada operasional, proses yang langsung berinteraksi dengan konsumen melalui media komunikasi. Contohnya, proses yang terjadi di customer service dan proses terkait penawaran produk. 2. Analytical, mengelola data konsumen untuk memahami perilaku dan nilai-nilai yang mereka harapkan dari organisasi atau perusahaan. Alat bantu yang digunakan adalah berupa analisis riset, pemasaran untuk memperoleh data penjualan, perilaku konsumen, dan potensi penjualan. 3. Kolaboratif, meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen sehingga mampu menjaga dan meningkatkan loyalitas konsumen. Contohnya,
proses menerima feedback atau umpan balik dari konsumen dan bersikap responsif terhadap isu yang disampaikan untuk perusahaan. Oke, lanjut. Selanjutnya dari sebagai penentu. Baik, materi selanjutnya adalah benchmarking. Benchmarking merupakan metode struktur yang dilakukan organisasi dengan membandingkan kinerja pada salah satu atau beberapa proses yang dilakukan organisasi terhadap organisasi yang terbaik di bidangnya atau best in class. Perbandingan ini dilakukan terhadap tingkat kinerja dan bagaimana organisasi lain mencapainya. Metode benchmarking sendiri dilakukan dengan melihat keluar organisasinya atau kepada pesaing atau perusahaan pada industri berbeda. Sedangkan continuous improvement dilakukan dengan melihat keadaan organisasi. Tujuan keduanya adalah meningkatkan kinerja organisasi. Oke, benchmarking itu kan dia membandingkan kan? Membandingkan kinerja dengan bisa. Oke, kalau kamu udah belajar keuangan kan? Kalau dalam benchmarking dia perusahaannya harus sejenis atau berbeda? Industrinya itu harusnya benchmarking itu membandingkan harusnya sejenis ya. Apple to apple ya, jangan apple to durian kan, nggak mungkin kan. Oke, kalau benchmarking di laporan misalnya kinerja, dia bilang kinerja berarti laporan keuangan banget. Kalau kinerja berarti bisa dilihat dari laporan keuangannya. Jadi misalnya ada industri sejenis, misalnya Wings, Unilever, perusahaan-perusahaan fast moving, apa ya? Bilang bank aja deh, gampang. BRI, BCA, BNI dan lain-lain. Nah kan pasti dia dia TBK kan. Kalau TBK itu terbuka, artinya dia laporan tahunannya dipublish ya. Nah dari situ bisa dilihat tuh ROA-nya berapa, kita bisa hitung nanti kalau kamu anak keuangan menghitung itu. Nah itu sebagai namanya benchmarking. Jadi tahun ini bank apa nih yang pendapatannya yang paling tinggi atau apa gitu. Nah itu disebut benchmarking. Nah saya mau tanya, continuous improvement itu apa sih maksudnya? Dari tadi kita ngomongin continuous improvement. Continuous improvement itu apa sih penilaian dilakukan dengan melihat ke dalam organisasi? Ya, artinya continuous itu kan keberlanjutan, improvement itu perbaikan. Jadi perbaikan yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya pada saat itu aja memperbaiki sistemnya organisasi, tapi tahun depannya kayak gitu. Makanya untuk meningkatkan kinerja organisasinya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah langkah-langkah menjalankan benchmarking. Yang pertama itu memilih proses yang akan di benchmarking. Yang kedua itu mengidentifikasi organisasi lain yang termasuk best in class. Yang ketiga ada mempelajari organisasi yang membandingkan. Yang keempat ada menganalisis data. Lanjut. Proses menganalisis data meliputi apa yang diterapkan dari kelebihan organisasi lain, apa yang menjadi kekurangan organisasi lain untuk melakukan organisasi sendiri. Selanjutnya ada beberapa jenis benchmarking. Yang pertama itu ada internal. Internal itu membandingkan satu proses dengan proses lain di dalam organisasi yang sama. Yang kedua ada eksternal. Eksternal itu membandingkan satu proses dengan proses lain di luar organisasi. Yang ketiga ada non kompetitif, yaitu membandingkan suatu proses dengan proses lain di luar organisasi yang bukan bersaing. Yang keempat ada kompetitif, membandingkan suatu proses dengan proses lain di luar organisasi yang merupakan pesaing. Yang kelima itu ada praktis, membandingkan kinerja organisasi dengan aktivitas dan pencapaian praktis di bidang yang sama, sehingga sering disebut membandingkan organisasi dengan best practice. Selanjutnya, sebuah organisasi yang mempersiapkan diri dan mengetahui apa yang ingin dicapai melalui benchmarking ini. Yang beberapa hal ini, yang pertama ada benchmarking dilakukan sebagai proses berkelanjutan, bukan proses yang hanya satu kali saja lalu selesai. Yang
kedua itu manfaat benchmarking itu untuk mendapat ide perbaikan, bukan solusi akhir karena berbagai ide bisa diramu menjadi solusi. Yang ketiga, memahami proses, kelebihan dan kekurangan organisasi sendiri. Yang keempat, manfaat benchmarking untuk memahami tindakan lebih lanjut dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi sendiri. Yang kelima, alokasikan sumber daya untuk keberhasilan benchmarking. Oke, yang poin 3 itu yang dimaksudnya itu yang tadi saya poin 2 ya, yang saya masuk dengan continuous improvement ya. Bukan solusi ya. Lanjut. Business process re-engineering merupakan metode merubah desain, proses, dan sumber daya organisasi secara radikal dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi, biaya, kualitas, dan layanan. Secara signifikan, organisasi harus merefleksikan diri apakah harus melaksanakan business process re-engineering (BPR). Selain itu, dalam melaksanakan BPR organisasi atau perusahaan juga harus mempertimbangkan apakah tindakan ini bisa mendukung strategi dan tujuan organisasi serta memenuhi kepuasan konsumen. Sementara itu, pendekatan top down dalam menjalankan BPR dapat dilihat pada ilustrasi 11.3. Beberapa faktor keberhasilan BPR yang pertama yaitu komitmen dari manajemen dan semua pihak di dalam organisasi. 2. Analisis proses bisnis dan manfaat yang telah dicapai dan cara mengukur keberhasilan BPR. 3. Dukungan teknologi informasi atau information technology yang memadai, contohnya IMP, Enterprise Resource Planning, SAP, dan ORAD. Yang keempat, semangat untuk selalu menjadi lebih baik. Sementara itu, peran teknologi informasi yang diharapkan dalam mendukung BPR adalah: yang pertama, berbagi informasi antar bagian di dalam organisasi. 2. Sistem dan perawatan yang aman. 3. Jaringan telekomunikasi yang terintegrasi. 4. Hardware yang mendukung, contohnya komputer dan wireless data communication. 5. Kemampuan identifikasi pergerakan barang. 6. Mendukung kelancaran proses bisnis secara signifikan. Tabelnya? Oh, kamu nggak ini yang ilustrasi 11.3 nggak diinin ya? Ada di Iya. Masuk. Nah ini jelaskan itu pendekatan top down dalam menjalankan bisnis. dalam menjalankan bisnis re-engineering itu komitmen manajemen kerja, identifikasi perubahan yang diharapkan, tentukan tujuan yang terukur, kembangkan tujuan ke dalam program kerja, tentukan dan tetapkan proses kontrol terhadap proses program kerja dan sumber daya kritis, perbaiki proses jika ada masalah. Oke, ini kayak dia ngebenerin visi misinya si perusahaannya ini ya. Dia dari top manajemen ya. Ya udah lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Uzi. Iya. Hilang lu. Itu bisa itu. Itu belakang lu hilang. Kue belakang tuh coba lihat. Bang. Di rumah. Cabut aja colok lagi. F5. Enter.
output dilaksanakan pada wilayah atau negara yang berbeda. Pertimbangannya adalah kompetisi global, ekonomi, dan peraturan di setiap negara dan program corporate social responsibility. Corporate sosial. Responsibility. Iya. Dalam hal ini perusahaan harus mampu: 1. Meningkatkan pelayanan penyediaan volume return nilai tambah bagi konsumen. 2. Mengintegrasikan proses secara efektif. 3. Mengembangkan sistem rantai pasok yang memfasilitasi penyediaan produk dan jasa. 4. Mengatur input, pemasok, dan sistem distribusi yang melibatkan banyak negara. Kita tadi bilang apa? Yang itu value apa? Volume creation. Value itu ya yang nomor 1 itu meningkatkan, bukan volume ya. Meningkatkan pelayanan, menyediakan value creation. Value ya, bukan volume ya. Nilai tambah ya. Lanjut. Isu-isu globalisasi secara umum. Kompetisi global. A. Memperoleh akses untuk memperluas pasar atau cakupan konsumen ke negara lain. B. Mengurangi biaya perpindahan bahan mentah dan barang jadi. C. Memperluas akses makerot karyawan yang ahli. D. Menyebar risiko bisnis pada banyak lokasi sehingga kerugian di suatu lokasi bisa diantisipasi dari lokasi lain. E. Budaya masyarakat. Buaya. Yang 2. Ekonomi, pemerintahan, dan peraturan. A. Kondisi ekonomi, pertumbuhan dan penurunan, dan peraturan pemerintahan. Yang B-nya perbedaan tingkat pajak yang bisa menguntungkan, misalnya membuka usaha pada lokasi yang berada di free trade area. Area pasar bebas ya. Yang ketiga, strategi lokasi. Global strategi, proses transformasi dilakukan di satu lokasi untuk memenuhi kebutuhan pasar global. 2. Lokalis multikulturi strategi regional model. Proses transformasi dilakukan di satu kawasan di mana produk dijual. C. Contouring model. Proses transformasi dilakukan di negara di mana produk atau jasa dijual. 4. Sektor ekonomi. A. Primary sektor. Primary sectors. Primary sektor. 1. Pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. 2. Eksplorasi dan eksploitasi bahan mentah, contohnya pertambangan dan perminyakan. B. Secondary sektor. Proses dan transformasi bahan mentah menjadi barang jadi, contohnya manufaktur. 2. Pembangkit listrik, konstruksi dan penyulingan air minum. C. Tertiary sektor. Perbankan, logistik, konsultasi, dan retail. 5. Corporate social responsibility. Merupakan tindakan perusahaan sebagai bentuk kepedulian di mana visi misi mereka sejalan dengan hukum, etika, dan norma-norma yang berlaku
internasional maupun yang berlaku hanya di negara atau lokasi tertentu. Contohnya, program penghijauan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup. 2. Program pendidikan dasar bagi masyarakat sekitar yang kurang mampu. 3. Donasi perusahaan dalam mendukung kegiatan budaya lokal. 4. Program daur ulang limbah pabrik untuk menjaga kebersihan di suatu daerah. 5. Menjamin input proses yang ramah lingkungan, masyarakat, dan tenaga kerja. Udah. Kapasitas Indonesia dalam menjalankan prinsip industrial dari Global Compact. Ada dua isu terkait industri yang sering dibahas media yang menjadi masukan bagi industri di Indonesia. Ancaman relokasi beberapa pabrik manufaktur dari Indonesia ke negara ASEAN lain seperti Vietnam dan Thailand. Hal ini terjadi karena manufaktur tersebut menilai tidak adanya jaminan dan ketidakpastian hukum dari pemerintah Indonesia. Isu relokasi industri dari Indonesia ke negara tetangga sudah pernah terjadi sebelumnya, yaitu di awal tahun 2000-an saat perusahaan Consumer Goods (P&G) menutup pabriknya di Indonesia lalu mendirikan pabrik di Thailand untuk memenuhi penjualan di Indonesia. Selain itu, ada juga pernyataan dari petinggi Toyota yang awalnya merencanakan menjadikan Indonesia sebagai bisnis produksi utama di Asia Tenggara. Tetapi karena dianggap kurang memberi jaminan hukumannya, maka bisnis produksi utama Toyota untuk meningkatkan jumlah produksi di Indonesia. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan tadi tidak menutup sama sekali hubungan dengan Indonesia. Mereka memanfaatkan buku mentah yang berasal dari Indonesia. Kemudian, produksi barang jadi dilaksanakan ke luar Indonesia dan barang jadinya dijual kembali di Indonesia dengan rentang profit yang besar. Isu kedua, rencana Korea Selatan menutup beberapa reaktor nuklirnya dengan alasan sertifikasi keamanan. Beberapa reaktor nuklirnya palsu. Alasan lain karena dianggap beresiko tinggi setelah adanya bencana tsunami di Fukushima, Jepang beberapa bulan sebelumnya. Di belahan dunia lain, Jerman sudah menjalankan rencana untuk menutup semua reaktor nuklirnya secara bertahap sampai dengan pertengahan 2020. Jerman memiliki inisiatif untuk mencari sumber pasokan energi lain yang rendah lingkungan. Sementara itu, Korea Selatan lebih bersikap responsif, yaitu mengambil langkah menutup reaktor nuklir karena pengalaman dari Jepang dan bukan karena kesadaran untuk mencari sumber energi yang ramah lingkungan. Oke, yang sebelumnya dong mau bahas yang isu yang pertama. Nah, isu pertama ini jadi mereka itu perusahaan namanya perusahaan multinasional ya, MNC itu banyak di Indonesia ya, pabrik-pabriknya banyak, dari pabrik-pabrik yang Nike, Unilever dan apa-apa yang di Cikande itu rata-rata perusahaan MNC ya. Nah, mereka itu kenapa ke Indonesia? Karena pertama awal-awalnya buruhnya murah ya, sumber dayanya tersedia, sumber daya manusia, sumber bahan baku. Nah, ini case-nya si P&G, dia keluar dari Indonesia karena ketidakstabilan peraturan ya dari pemerintah, terus mungkin juga buruhnya naik. Nah, tapi dia pindah ke Thailand. Tapi yang nyebelinnya gini ya, yang MNC itu pindah ke Thailand, operasi pabriknya pindahkan ke Thailand. Tetapi dia bilang tetap kerjasama nih sama Indonesia. Indonesia akan memberikan bahan-bahan bakunya. Oke, Indonesia menjual bahan bakunya, diproses di Thailand. Setelah jadi barangnya dijual lagi ke Indonesia. Jadi apa Indonesia itu? Menyediakan bahan baku dan kita juga makan hasil produksinya. Nah, ini yang kurang apa ya? Kalau kurang enak. Kalau konsepnya kita mikirnya profit, yang penting kan saat ini untung apa untung, tapi keberlanjutannya ke depannya. Masa kita hanya memberikan bahan mentahnya tanpa nilai tambah, mereka yang proses nilainya tinggi, kita yang beli. Makanya pemerintah rugi mah sebenarnya, rugi untuk yang pengusahanya enggak, tapi rugi ke kitanya itu. Kita nggak memberikan, negara kita nggak memberikan nilai tambah gitu. Jadi kita hanya menjual bahan baku kan kayak pasir, ya udah bentuknya pasir kan.
Coba kalau ada nilai tambahnya lagi pasirnya bentuknya apa gitu ya. Bentuknya apa gitu. Nah, itu kan ada prosesnya kan. Ada prosesnya yang membuat harganya lebih naik. Kayak yang Freeport itu. Mereka kan membangun perusahaan di Irian, Papua. Pabrik Freeport itu cuma menggali-gali bahan nikel dan lain-lain. Habis itu dibawa ke Amerika. Setelah barangnya jadi piranti dijual lagi. Intinya Indonesia ngasih bahan baku. Tapi alhamdulillahnya si Freeportnya buat pabrik. Tapi kalau ini parah banget. Ini dia tuh nggak buat pabrik sama sekali di Indonesia gitu. Ini parahnya kalau Freeport masih mending ya, masih ada pabriknya. Jadi tenaga kerja bisa lah kerja di sana ya. Yang ini yang parahnya ini. Nah, makanya peraturan makanya ada pemerintah tuh pokoknya gimana buat pabrik di Indonesia. Boleh investor datang, yang penting buat pabrik. Nah, itu gunanya sebenarnya biar kita kerja. Tapi hal yang terparah itu makanya kalian pentingnya belajar ya. Ketika kalian tarafnya buruh ya. Buruh itu tenaga kerja langsung di pabrik bagian produksi. Ketika demand-nya naik, permintaan butuh buruh banyak. Tapi ketika demand-nya turun, buruh langsung di-cut. Karena buruh itu ya skill-nya gitu. Nah, pentingnya kalian ketika belajar itu kalian nggak masuk ke file di lapangan yang langsung kalian ada nilai tambahnya ya. Kalian bisa bagian masuk ke kantornya atau enggak planningnya apa, itu yang membuat nilai tambah kalian beda sama buruh. Apalagi sekarang kasusnya kemarin saya baca Nikomas, alhamdulillah Nikomas tuh mem-PHK karyawannya tenaga kerja secara terbuka, pesangonin. Karena kenapa Nikomas melakukan itu? Karena isu-isu resesi, kita udah 2023. Di pasar dunia itu mungkin terjadi penurunan, makanya Nikomas langsung atau enggak bisa juga resesi itu bisa dipakai untuk memang sengaja perusahaan itu mau mengeluarkan, merampingkan si perusahaan dengan isu-isunya. Tapi Nikomas itu masih terbuka gitu maksudnya nih gitu ya. Nah, makanya itu ya pentingnya kalian belajar atau enggak nanti kalian jadi wira swasta atau apa, jadi pekerja atau apa, itu ya sebaik-baiknya ketika ilmu manajemen kalian bagus, insya Allah pengelolaannya bagus. Jangan pernah mikirkan, ada yang terkadang mikir nggak usah kuliah, nggak usah belajar, nggak usah itu, nanti kita mau kerja kaya ya. Kerja akan pebisnis. Tapi kenyataannya orang-orang bisnis yang bisnisnya udah bagus, mereka ujung-ujungnya belajar manajemen, belajar keuangan, belajar semuanya. Ujung-ujungnya dia belajar. Makanya mungkin karena kalau masih bisnisnya masih kecil itu mudah, masih one to one pro. Tapi kalau bisnisnya udah gede, itu kan butuh ilmu yang lebih lagi. Nah, makanya saran saya jangan sampai kasusnya kayak gini lah. Gimana jadinya gitu ya. Ngeri juga, maksudnya bukan ngeri sih, sedih ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya order qualifier di Burger King dalam memuaskan konsumen. Burger King merupakan restoran hamburger cepat saji nomor 2 di Amerika dengan penjualan tahunan mencapai 10 miliar US dollar. Jumlah ini melebihi penjualan dari 8.000 outlet nasional dan 3.000 outlet internasional di Amerika. Pada tahun 2000, Burger King memperbaiki sistem di dapur dan mengembangkan proses operasi lainnya. Kesuksesan Burger King di masa depan adalah dengan menyediakan pelayanan berkelas internasional. Beberapa penyempurnaan yang dilakukannya itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah kualitas. Nah, Burger King sangat bangga dengan kualitas makanannya, terutama jenis Whopper. Menurut salah seorang direktur Burger King, proses pengolahan makanan ini merupakan kunci diferensiasi dari Burger King. Jika prosesnya benar, maka Whopper akan terasa lebih lezat dari Burger King jenis apapun di restoran lain. Yang kedua, kecepatan layanan atau servis.
Sekitar 50% bisnis bergerak di Amerika diperoleh melalui pelayanan drive-thru. Dan sekitar 15% diperoleh dari pesanan makanan yang dibawa pulang. Burger King merancang kecepatan proses supaya pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama dengan pesanannya. Yang ketiga, reliabilitas. Burger King harus selalu menjamin supaya setiap jenis makanannya tersedia sehingga tidak mengecewakan konsumen. Yang keempat, fleksibel. Burger King mampu menyediakan berbagai jenis makanan yang permintaannya dapat naik secara drastis. Dan yang kelima atau terakhir itu biaya. Burger King tidak menyediakan harga jual yang murah untuk produknya dibandingkan hamburger dari pesaingnya. Burger King memilih untuk menyediakan value tambahan bagi konsumennya dengan cara mempertahankan tingkat harganya. Oke, habisnya udah. Selanjutnya akan di Strategi daur ulang jendela di perusahaan mereka. Jadi perusahaan mereka itu perusahaan yang memproduksi tentang jendela UPVC dan juga pintu. Jadi meskipun pelanggaran pesaing merupakan penggerak utama dari pengembangan pasar, faktor-faktor lainnya juga dapat mempengaruhi bahkan terhadap produk yang mature. Lingkungan legislatif misalnya dapat menciptakan tekanan baru dan juga peluang. Hukum yang tegas mengenai dampak lingkungan di jalan. Misalnya berhasil dalam membatasi pembuangan limbah di TPA. Pembuangan akhir untuk produk ini sangat terbatas karena pemerintah ingin mendorong perusahaan untuk mendaur ulang bahan komponen yang kemudian dapat digunakan kembali. Dan kasus keempat itu ada strategi operasi di Walmart dalam mencapai kepuasan konsumen. Strategi dan kegiatan operasional harus sejalan dengan visi organisasi dalam menawarkan value bagi konsumennya. Hal tersebut perlu diterjemahkan menjadi competitive advantage atau keunggulan produk, strategi dan teknologi yang mendukung sampai kegiatan harian yang langsung menyentuh dan dapat dirasakan konsumen. Keberhasilan organisasi dalam menerjemahkan value menjadi proses yang baik dapat diketahui dari tingkat kepuasan konsumen dan stakeholder. Contohnya, stakeholder. Contohnya, visi memuaskan kebutuhan konsumen dan segenap stakeholder. Dan visi memuaskan konsumen dan stakeholder dengan menjadi organisasi terbaik di Indonesia dalam menyediakan produk dan jasa bagi konsumen. Peduli terhadap lingkungan hidup dengan menyediakan fasilitas pengetahuan limbah atau untuk masyarakat dan pemerintah, dan menekan biaya operasi yang optimum bagi karyawannya. Dan strategi dan program kerja meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan penjualan produk sampai ke pelosok dengan harga yang terjangkau. Terjemahannya dari menyediakan produk dan jasa terbaik bagi konsumennya. Pendukung implementasi proses dengan hadiah penilaian yang adil atau menekan biaya optimum. Dan yang terakhir itu ada kinerja konsistensi dari program kerja diukur dengan persepsi kualitas konsumen, rasio cost produktiviti dan kepuasan masyarakat terhadap program tanggung jawab. Oke, stakeholder itu apa? Stakeholder artinya? Stakeholder itu orang yang mempunyai peran penting di dalam perusahaan. Apa, siapa aja? Pemegang saham, Terus? pemasok, investor, Karyawan masuk nggak? karyawan masuk. Kayak stakeholder itu bahasa lainnya juga pemangku kepentingan. Nah, yang tadi yang cash yang apa jendela. Oke, cash yang jendela ini bukan Walmart. Oh iya. Nah, VK nih. Nah, isu global sekarang itu kan tadi kan ceritanya gini, tadi masih kurang jelaskan yang diceritainnya. Jadi si BK itu dia mempunyai produk namanya jendela ya, jendelanya dia masalahnya limbahnya itu pemerintah tuh udah nggak boleh nih limbah jendela itu ditaruh di satu tempat. Nah akhirnya si PK mengeluarkan biaya lebih untuk mengolah limbahnya. Jadi limbahnya si PK itu didaur ulang sama dia, di mana yang bisa dipakai lagi terus apa, pokoknya intinya dia nggak menghasilkan sampah.
Alhasil karena PK melakukan itu akhirnya menambah nilai tambah produknya. Akhirnya dia bisa melakukan promosi seperti nih barangnya jendela saya itu ini loh ramah lingkungan, tidak mengeluarkan limbah dan lain-lainnya. Akhirnya meningkatkan penjualannya si PK karena memang untuk mendaur ulang produk itu memang mahal biayanya. Hanya saja kalau kita bisa itu menambahkan nilai jual produk kita karena customer semakin kesini tuh knowledge-nya tentang ramah lingkungan tuh semakin tinggi kan. Dan ini yang seperti yang dilakukan Aqua galon-galon itu ya. Galon-galon itu sebenarnya galonnya balik lagi. Sebenarnya penjualan yang ramah lingkungan seperti itu. Produknya balik lagi ke dari konsumen ke produsen lagi, konsumen produk. Harusnya seperti itu. Dan masalahnya limbah itu semakin lama semakin naik. Makanya sekarang pengusaha yang mau kaya cepat jadi pengusaha sampah. Ya. Pemulung itu ini mahal. Dia warnanya biru. Beda sama plastik yang putih biasa ya. Nah, kayak yang itu putih biasa. Itu dia mahal. Harganya mahal. Ini bisa didaur ulang menjadi biji plastik lagi. Dibandingkan si perusahaan membuat bahan baku untuk menghasilkan plastik itu dari etilen dan gas-gas tabung gede-gede itu kan dimasukin, lebih baik dari ini didaur ulang, diremes dan itu harganya lebih murah. Nah, kan ada nanti enggak kan ketika daur ulang kan kita ada proses kimianya, ada teknologinya untuk dari nol lagi. Pasti mereka kalau kamu bilang itu kesehatan dari awal itu ngebuat itu dari gas dicampur tekanannya tinggi tiba-tiba jadi biji kemudian gimana lagi itu pakai zat kimia apa aja itu. Nah, masih percayalah sama proses. Lihat dulu perusahaannya mendaur ulang, kecuali daur ulang softtek ya, itu mah ngeri. Kan ada yang gas itu kan, yang ada katanya kertas limbah dicuci atau apa didaur ulang jadi pembalut kan. Nah itu memang yang ngeri gitu tuh. Walaupun kasih apa ya, makanya akhirnya ada pembalut yang ramah lingkungan yang kayak gitu-gitu ya. Memang itu kalau yang ini yakinlah dia punya sterilisasi sendiri, tekanannya sendiri. Nah, kalau untuk mineral itu gimana? Itu kan tidak ramah lingkungan dan galon karena aku buang. Saya Bu, marketingnya Bu. kenapa? Apa ya, siluman itu Bu. Berarti kan kayak memberikan pandangan kepada konsumen itu bahwa ternyata daur ulang itu buruk gitu, daur ulang. Dia langsung buang, maksudnya produknya langsung buang. Terus habis dibuang itu dia kemana? Nah makanya itu kalau mineral kan gitu cuma sekali pakai, ada yang galon sekali pakai. Iya. Ini mengikuti apa Oh, gitu galon sekali pakai kan. Iya. Tapi galonnya itu pasti ujung-ujungnya ya itu namanya jangan percaya promosi lah. Iya, Promosi itu cuman market, tapi esensianya itu galon pasti balik lagi. Ya, memang balik lagi. Namanya perusahaan itu pengen menurunkan biaya, gimana cara biaya bahan baku itu pasti balik lagi. Namanya marketing itu hanya gimana mengkreatif demand aja, ya. Walaupun bohong atau apa? Walmart, makanya marketing itu banyak marketing bohong kan, makanya orang mau marketing tuh manis-manis kan. Gak ada marketing kayak, woi beli sini beli, ada kayak gitu. Mau nggak beli sini? Mau? Coba habis itu Walmart. Nah Walmart ini tadinya saya tuh kalau kalian nggak presentasi saya mau ada case bukan artikel jurnal bahas Walmart, tapi karena ada ya udah ya. Jadi beruntung yang kelas sebelah dia 2 kali belajar artikel jurnal ya. Jadi kalian belajar sendiri aja. Makanya masuk Oke, Walmart itu presentasi juga. mulut tuh bagus sama saja Bu.
Sebenarnya sih saya butuh tabelnya itu sih, tapi kamu tabelnya nggak ada ya di situ ya. Iya. Karena nggak bisa dijelasin. Intinya Walmart itu seperti Carrefour, Giant, tapi dia berasal dari Amerika, ya. Perusahaan retail kayak gini sebenarnya jual tuh produknya sama aja, tapi dia kayak Lotte dan lain-lain, cuman nilai tambahnya ada diskon pada saat tertentu gitu. Itu yang membuat murah. Tapi yang membedakan kamu harga di Lotte, Carrefour tuh lebih mahal ya, kecuali kamu punya cardnya si Carrefour tuh lebih murah ya. Carrefour, Lotte itu sama retail, cuman keunggulannya Alfamart dan Indomart itu harganya sebenarnya lebih mahal ya, dikit. Hanya saja dia itu dekat sama konsumen. Makanya pas COVID mereka laku. Mereka laku karena dia paling front terdepan ke konsumen. Nah itu. Jadi strateginya bisnisnya kayak retail gini ya, Walmart itu pengen sukses ya itu harus barangnya cepat, kemudian juga itu apa potongan harga itu. Karena biasa yang datang ke grosiran kayak gini kan mak-mak ya. Kalau bisnis mixu? Hah? Mixu itu dia strategi, duduk aja kamu takut capek. Kayak Mixu itu sebenarnya dia gimana? Dia nggak tahu ya, saya belum baca dia franchise atau enggak seketika dia membuka ruko. Nggak ngerti ya. Katanya Franchise ya. Oke, kalau franchise itu nanti ada franchise itu keundangannya. Apakah standarisasi makanan antara cabang 1 sama cabang 2 sama? Itu yang menjadi kalau lama-lama itu yang bisa menurunkan perusahaan itu kualitasnya itu yang membuat merusak brandnya. Mixu itu itulah menurut saya itu ya hanya marketing aja biar terkenalnya ada Mixu gitu. Makanya Mixway ya bacanya. Mixway kan? Mixway ya. Bu yang mana aja? Mixway kan tuh Mixu. Sebenarnya itu ini lagi menurut saya ya, sudut pandang saya, dia lagi buat viral sendiri. Biar karena dia kan ada setiap ruko pasti ada Mixu itu sebenarnya biar ini ya strategi marketingnya dia biar cepat terkenal. Coba kalau misalnya dia nggak melakukan kayak gitu dengan promosi lewat ya ada di iklan, ada nggak di TV, ada nggak? Itu salah satunya caranya. Akhirnya dia masuk ke viral sendiri kan dengan Dewa S-nya itu kan. Malahnya itu jujur saya pertama melihat Mixu itu yang di Serang, saya nggak tahu itu apaan. Itu apaan? Es krim apa nggak ada bayangan. Saya tahu itu karena tahu pokoknya, tapi dia tuh jualan apa nggak tahu saya. Nggak tahu saya jualan apa ternyata. Tapi kita lihat nanti dia akan bertanam. Menurut saya lama-lama pokoknya makin lama makin dikit hanya tersisa beberapa. Ini hanya dia lagi burning money, uang biar orang tahu namanya burning money ya, bakar uang, lagi bakar uang aja. Kenapa nggak kasih yang membutuhkan? Kenapa? Dikasih yang membutuhkan? Misalnya. Bakar uang itu adalah strategi paling cepat untuk bisa viral, bisa terkenal. Itu yang dilakukan oleh Gojek, Tokopedia dan lain-lain. Akhirnya setelah mereka bakar uang, sekarang mereka startup kayak Shopee dan lain-lain banyak mencat orang. Iya. Karena mereka mau membalikan revenue mereka. Perusahaan mencat orang itu bukan berarti perusahaan bangkrut, enggak. Dia ingin merampingkan bisnisnya karena udah gendut, pengen mengkat. Makanya Gojek sekarang mahal kan? Mitra-mitranya berapa persen ininya nggak baik-baik lagi kayak dulu. Nah ini berarti Shopee juga sama. Artinya tinggi banget kan? Ya itu adalah karena dia udah 5 tahun 3 tahun berkelana. Bisnis itu 5 tahun 2 tahun 3 tahun tuh baik-baik.
jahatnya itu kelihatan aslinya setelah dan yang customer loyal itu yang nggak bisa pas itu ya strateginya. Oke, ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.